Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 dengan mata kuliah Grand Economic and Trend dengan dosen pengampu Bapak Rizky Rinaldi Pramesya, SEME. Selanjutnya di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Eva Oktisa Putri, NPM 20510101074, dengan rekan saya Jen Istiqomah dengan NPM 20510101091, dan ada Muhammad Amir dengan NPM 20510101009, dan yang terakhir ada Rindi Pramestia Wardani dengan NPM 20510101049. Selanjutnya, materi yang akan kelompok kami bahas yang pertama, di sini ada fungsi, jasa, dan nilai ekosistem. Dan yang kedua ada konsep, konservasi, dan deflasi. Yang terakhir ada contoh dan studi kasus. Oke, lanjut aja kita membahas materi yang pertama. Di sini yang materi yang pertama yaitu pengertian fungsi, jasa, dan nilai ekosistem. Yang pertama ada pengertian fungsi jasa ekosistem, yaitu adalah proses fisika, kimia, dan biologi atau atribut yang berperan untuk self maintenance dari suatu ekosistem. Sedangkan menurut The Growth tahun 2007, fungsi ekosistem adalah kapasitas proses-proses alami dan komponen-komponennya untuk menyediakan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Contoh fungsi ekosistem yaitu ada hutan yang menunjukkan laju produksi tumbuhan, penyimpanan karbon, dan siklus nutrien, di mana hal itu merupakan karakteristik kebanyakan hutan. Selanjutnya di sini ada fungsi ekonomi dikelompokkan ke dalam kategori utama, yaitu yang pertama ada fungsi regulasi yang berhubungan dengan kapasitas ekosistem alami dan semi alami untuk mengatur proses ekologis yang mendukung sistem kehidupan melalui siklus kimia dan proses-proses biosfer lainnya, berfungsi menyediakan jasa yang memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung seperti jasa pembersihan udara, air, tanah, dan jasa pengendalian hama. Yang kedua ada fungsi habitat. Apa sih fungsi habitat itu? Yaitu ekosistem alami yang menyediakan tempat perlindungan dan habitat untuk tanaman dan binatang liar yang berperan untuk konservasi keanekaragaman biologi dan genetik serta proses evolusionernya. Fungsi regulasi dan habitat penting dalam pemeliharaan proses-proses dan komponen alam. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini meliputi fungsi yang mensuplai jasa fisik dalam kaitannya dengan sumber daya atau ruang. Nah, proses ini diawali dengan proses fotosintesis. Yang terakhir ada fungsi informasi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi informasi itu? Jadi, dia itu fungsi kultural dan kenyamanan berhubungan dengan manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia melalui rekreasi, pengembangan kognitif, relaksasi, dan refleksi spiritual. Hal ini dapat berupa kunjungan langsung sesuatu area atau secara tidak langsung menikmati melalui tayangan film tentang lingkungan alami dan mendapat kepuasan melalui tayangan bentang alam keanekaragaman hayati. Oke, dan yang kedua di sini ada pengertian jasa ekosistem. Jadi, jasa ekosistem adalah barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem alami yang bermanfaat untuk manusia, atau yang dapat diartikan sebagai kondisi dan proses yang terdapat pada ekosistem alami dan spesies yang membuat mereka dapat mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Definisi lain dari jasa ekosistem ini adalah komponen alam yang secara langsung dinikmati, dikonsumsi, atau digunakan untuk kesejahteraan manusia. Contohnya adalah permukaan air, biodiversitas, pengendalian banjir, pelindungan air, dan penyediaan makanan. Banyak dari jasa ekosistem merupakan faktor kritis untuk kemampuan bertahan hidup manusia. Kayak misalnya tuh adanya regulasi iklim, pembersihan udara, dan penyerbukan tanaman. Sementara yang lainnya meningkatkan kualitas hidup atau estetika manusia.
Jasa ekosistem dihasilkan oleh interaksi kompleks yang saling mempengaruhi dari kekuatan aliran energi matahari, dan proses ini berjalan lintas skala ruang waktu. Jadi contohnya itu kayak proses penguraian limbah melibatkan siklus hidup bakteri seperti siklus unsur-unsur kimia, misal siklus karbon dan nitrogen. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Eva Oktisa Putri. Jasa ekosistem dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, jasa penyediaan ekosistem meliputi barang-barang yang diperoleh dari ekosistem, misalnya makanan, kayu bakar, dan serat. Yang kedua ada jasa pengaturan, misalnya penataan iklim dan kontrol terhadap penyakit, serta manfaat non-material, misalnya memanfaatkan spiritual atau keindahan. Yang kedua ada jasa pendukung, adalah jasa yang diperlukan untuk menghasilkan semua jasa ekosistem, yaitu pembentukan tanah, siklus hara, dan produktivitas primer. Yang keempat ada jasa kultural, adalah pemanfaatan non-materi dari suatu ekosistem yang berhubungan dengan spiritual dan keagamaan, estetika, inspirasi, rasa memiliki, dan warisan kultural. Lalu ada poin ketiga, yaitu nilai jasa ekosistem. Ekosistem alami memegang peranan penting sebagai tempat terjadinya proses-proses ekologis yang mendukung keberlanjutan hidup manusia dan berperan penting baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jasa ekosistem menyediakan habitat untuk kehidupan rimba, nilai estetis, dan nilai rekreasi. Lalu di sini ada tabel mengenai jenis-jenis ekosistem alami terbagi menjadi 4. Yang pertama nilai guna secara langsung, yaitu produk kayu, contohnya gergaji dan kayu bakar. Ada produk non-kayu, makanan, obat-obatan. Ada pendidikan, rekreasi, dan penggunaan kultural, tempat hidup manusia, dan kenyamanan. Lalu yang kedua nilai guna tak langsung, yaitu perlindungan air, tanah, siklus nutrien, penurunan polusi udara, regulasi mikroklimat, dan cadangan karbon. Lalu yang ketiga ada nilai pilihan, yaitu penggunaan langsung dan tidak langsung untuk di masa depan. Yang keempat ada nilai ekstensi, yaitu keanekaragaman hayati, nilai kebudayaan, nilai warisan, nilai intrinsik, nilai wasiat. Mungkin itu saja, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jen Istiqomah. Selanjutnya ada konservasi. Konservasi ini didefinisikan menjadi 4 batasan, yaitu yang pertama ada konservasi adalah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua ada konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu yang optimal secara sosial. Lalu yang ketiga ada konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral, meliputi survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan, dan juga latihan. Lalu yang keempat ada konservasi adalah manajemen dalam menggunakan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar yang dapat diperbarui untuk generasi yang akan datang. Lalu selanjutnya ada konsep depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah kuantifikasi kuantitas sumber daya hutan yang terdepresi dan dihitung nilai ekonominya. Depresi lingkungan ini menggambarkan valuasi ekonomi dari sumber daya alam yang digunakan oleh subsektor kehutanan pada kegiatan ekonomi. Gunakan rumus sistematis depresi lingkungan, yaitu depresi sama dengan V PK X NRK dalam kurung 1, di mana VPK adalah volume produksi kayu dan NRK adalah nilai unit ren kayu. NRK sama dengan HI BI LI dalam kurung 2, di mana HI adalah harga per unit kayu dan BI adalah biaya produksi per unit kayu, dan LI adalah laba layak. Lalu yang selanjutnya itu ada studi kasus. Di sini mengambil pemetaan daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem, penyedia pangan, dan air bersih di Kota Pekalongan. Pertama, daya dukung dan daya tampung lingkungan penyedia pangan.
Secara garis besarnya di Kota Pekalongan ini lahannya mampu menyediakan bahan pangan dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi untuk jasa lingkungan atau sektor penyedia pangannya di Kota Pekalongan ini menunjukkan hasil secara umum, dan untuk nilai daya dukungnya ini sangat tinggi. Sekian materi yang saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Kedua, konsep depresi. Depresi adalah kuantifikasi kuantitas berdaya hutan yang terdepresi dan dihitung nilai ekonominya. Depresi lingkungan menggambarkan valuasi ekonomi dan sumber daya alam yang digunakan oleh subsektor kehutanan pada kegiatan ekonomi. Estimasi nilai depresi lingkungan subsektor kehutanan dilakukan dengan menggunakan rumus sistematis depresi lingkungan, yaitu depresi VPX kali NRX, di mana VPX adalah volume produksi kayu dan NRX adalah nilai unit N kayu. NRX sama dengan HI dikurang BI dikurang LI, di mana HI adalah harga per unit kayu, BI adalah biaya produksi per unit kayu, dan LI adalah laba layak atau balas jasa investasi yang diasumsikan dengan suku bunga Bank Indonesia. Contoh studi kasus pemeta daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyediaan pangan dan air bersih di Kota Pekalongan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan penyedia pangan. Ketersediaan pangan merupakan bagian dari ketahanan sumber daya pemenuhan kebutuhan dasar suatu wilayah. Kota Pekalongan memiliki karakteristik lahan tersendiri mengacu kepada ekoregion dan penutup lahan yang dimiliki. Masing-masing lahan memiliki ciri khas yang berbeda termasuk dalam penyediaan bahan pangan bagi manusia. Secara garis besar di Kota Pekalongan, lahan yang menyediakan bahan pangan dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jasa ekosistem penyediaan pangan dengan kelas sangat rendah hingga rendah dominan dijumpai di bagian tengah, memanjang dari selatan hingga sebelah utara dari Kota Pekalongan. Luasan tiap kecamatan dalam konteks penyediaan pangan dengan kelas sangat rendah terdapat di Kelurahan Bendan, Kelurahan Kramatasari, Kelurahan Keraton Kidul, Kelurahan Medono, dan Kelurahan Podosugih yang terletak di Kecamatan Pekalongan Barat. Luas wilayah Kota Pekalongan dengan kelas jasa penyediaan pangan sangat rendah adalah mencapai 2,7 ribu HE atau setara 7,36% dari luas keseluruhan Kecamatan Pekalongan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan penyediaan air bersih. Karakteristik sebaran ekoregion di Kota Pekalongan akan membawa kepada perbedaan kondisi lingkungan fisik yang tertentu, berpengaruh pada komponen lingkungan lain baik komponen biotik maupun komponen kultural yang saling berinteraksi di dalamnya. Interaksi antara komponen lingkungan dalam cakupan ekoregion yang bervariasi menghadirkan manfaat tersendiri berupa kemelimpahan sumber daya alam maupun sumber daya hayati. Kemelimpahan sumber daya terutama sumber daya perairan di Kota Pekalongan kemudian juga dihadapkan dengan permasalahan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan. Secara alami, air bersih dapat diperoleh dari air permukaan seperti sungai, danau maupun berasal dari air tanah. Seperti halnya variasi secara spasial pada daya dukung jasa ekosistem. Penyediaan pangan, jasa ekosistem, penyediaan air bersih di Kota Pekalongan juga memiliki karakteristik tersendiri, baik pada tingkat buruk maupun pada tingkat baik. Lingkungan Kota Pekalongan mampu menyediakan air bersih dengan diferensiasi pada kelas sangat rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Kesimpulannya, menumbuhkan saling keterkaitan antara sumber daya alam sebagai komponen lingkungan menciptakan keanekaragaman sehingga sumber daya alam
terdiri dari fauna dan flora yang beraneka ragam. Semakin beraneka ragam komponen lingkungan, semakin stabil suatu ekosistem. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Sebagai suatu usaha pengelolaan yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya saat ini, serta tetap memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi generasi-generasi yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, materinya kurang lebihnya mohon maaf.